Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya, segera duduk kita nanti catatannya dibuka karena di akhir sesi ada tanya jawab. Yang ditanya enggak bisa jawab, kita kasih hukuman. Apa hukumannya enaknya ini? Ya, segera. Anak-anakku, santriwan santriwati pondok pesantren Sabilul Mukminin Kota Kuningan Utara. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa terkumpul kembali di masjid kita tercinta, Masjid Sabilul Mukminin, dalam rangka MPLS. Kamu tahu apa makna MPLS? Apa? MPLS itu apa? Iya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi dari Kementerian Pendidikan itu mengharuskan di tahun ajaran baru ini untuk mengadakan MPLS selama 5 hari. Baru nanti setelah itu kita belajar aktif di kelas, gitu ya. Anak-anak sekalian, kenapa sih kok kita ini harus nyantri, harus mondok? Padahal mondok itu kan nggak enak ya, nggak nyaman, ya. Harus pisah dari orang tua. Nyaman nggak bisa dari orang tua? Nggak nyaman. Makannya terbatas, kita nggak bisa request. Kalau di rumah bisa request nggak? Bu, besok buatin soto sih bu, dibuatin sama ibunya soto. Bu, besok dadar telur bu, dibuatnya dadar telur. Kalau di sini sudah dijadwal menu-menu makanannya, hari Senin apa, hari Selasa apa, hari Rabu apa, dan seterusnya. Ya. Kemudian mandi, antri. Ya. Kemudian sebelum subuh harus bangun. Ya. Dan itu membuat kalian semua nggak nyaman. Benar, itu membuat kalian tidak nyaman. Bahkan sampai ada yang punya pemikiran gini. Ada nggak yang punya pikiran gini? Kenapa sih kalau saya harus mondok di sini? Kenapa sih orang tua saya kok buang saya ke tempat ini? Kenapa sih mereka kok nggak sayang sama saya sehingga saya harus
belajar di sini padahal di rumah lebih enak. Ada AC, ada wifi, makan tinggal ngambil. Bahkan ada yang masih disuapin. Kenapa? Ada nggak yang punya pemikiran kayak gitu? Adalah satu dua, ya. Perlu kalian ketahui, anak-anakku sekalian, perhatikan. Nanti di akhir sesi Ustaz akan tunjuk secara random pertanyaan yang kaitannya dengan materi. Yang nggak bisa jawab, nanti kita kasih hukuman, ya. Anak-anakku sekalian, kenapa orang tua kalian itu menitipkan kalian di sini di pesantren Sabilul Mukminin? Tujuannya satu, apa? Agar kalian menjadi anak yang baik, ya. Kalau bahasa Arabnya itu agar kalian menjadi anak yang soleh dan solihah. Itu tujuannya. Nah, untuk menjadikan kalian itu anak yang baik, soleh, solihah, dengan sangat berat, kalian itu harus keluar dari zona nyaman. Kalau di rumah kan nyaman, ya. Nyaman nggak di rumah? Nyaman. Ya, mau makan tinggal ambil, bahkan ada yang diambilin, bahkan ada yang masih disuap. Mau mandi nggak ngantri-ngantri, ya. Kemudian kamarnya enak, luas, lebar, ada AC, ada wifi, bersih, ya. Nah, anak-anakku sekalian, untuk menjadi manusia yang hebat, manusia yang baik, manusia yang soleh, itu harus keluar dari zona nyaman. Karena kalau anak-anak itu selalu berada di zona nyaman, nanti ketika dewasa dia menjadi manusia-manusia yang rapuh, manusia yang lembek, manusia yang nggak kuat. Kalau orang-orang bilang generasi strawberry, generasi strawberry itu generasi yang keluarnya wah, merah merona, tapi dalamnya lembek, gampang nangis, gampang baperan, ya, nggak kuat ngadepin cobaan hidup, himpitan hidup, ada kesusahan sedikit nangis, frustasi, ya, ujung-ujungnya bunuh diri. Iya. Dan itu yang terjadi di Jepang. Di Jepang itu, termasuk Jepang, termasuk Korea, itu angka bunuh dirinya sangat tinggi. Sangat tinggi. Tiap hari ada orang yang bunuh diri. Hanya gara-gara sepele. Ya, hanya gara-gara sepele. Kenapa? Lembek. Jiwanya tidak tertempa, tidak pernah keluar dari zona nyaman, hidupnya selalu enak, keturutan, dan itu berbahaya. Makanya ketidakenakan kalian hidup di pesantren ini nikmati, karena ini akan menjadi
kenangan indah setelah kalian keluar dari sini. Kenangan-kenangan indah itu akan kalian ingat sampai akhir hayat. Padahal keberadaan kalian di sini gak lama, paling 3 tahun, paling lama ya 6 tahun. Ya, itu pesantren ini. Tapi kenangan itu akan terus mengiang sampai akhir hayat. Bisa untuk cerita anak cucu. Maka anak-anak sekalian, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketidaknyamanan hidup di pesantren itulah yang akan membentuk kepribadian kalian. Yang akan membentuk kepribadian yang tangguh, yang kuat, yang tidak mudah baper, yang tegar, yang gagah, yang kelak akan bisa menghadapi masalah-masalah, problem-problem hidup. Saat inilah kalian dibentuknya. Ketika kalian melewati masa-masa yang tidak enak, tidak nyaman, disinilah nanti jiwa-jiwa kalian itu akan ditempa. Yang masih ngantuk sudah harus bangun persiapan sholat subuh. Ya, yang tadinya biasa main HP sudah dibatasi main HP-nya. Yang tadinya tidak ada target hafalan dikasih target hafalan. Yang tadinya tidak disiplin hidup semaunya, mau nggak mau di sini harus ikut peraturan, karena kalau tidak ikut peraturan dia akan susah sendiri. Nah, yang seperti itu akan membentuk kepribadian yang tangguh, yang baik, yang tidak gampang bad mood, tidak gampang baperan, yang tegar. Sehingga apa? Sehingga kalian keluar dari pesantren ini bisa menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. Karena orang tua itu enggak selamanya berada di sisi kanan dan kiri kita. Lama-kelamaan mereka akan tua, dan lama-kelamaan mereka akan meninggalkan kita, dan kita akan hidup sendiri. Kita akan hidup sendiri. Nah, untuk mempersiapkan itu semua, orang tua kalian itu adalah orang tua yang sayang kepada kalian, orang tua yang cerdas, menitipkan kalian di pondok pesantren Sabilul Mukminin. Agar apa? Agar tangguh, kokoh, kuat dari segi dunianya, bisa mengikuti perkembangan zaman, dan kuat juga dari sisi ukhrawi, dari sisi akhiratnya. Memiliki karakter kepribadian yang baik, peduli dengan sesama, tidak egois, selalu punya sifat kebersamaan, dan itu tidak terwujud kecuali di pondok pesantren. Kalian 10 tahun ke depan ingin menjadi apa? Itu ditentukan dari sekarang. Apakah kalian ingin menjadi seorang yang tangguh, yang hebat, punya mental yang kuat, punya kepribadian yang baik, punya sifat disiplin, baik disiplin ibadah atau disiplin bekerja? Itu dari sekarang dibentuknya. Maka ini proses-proses pembentukan karakter. Sampai nanti 10 tahun yang akan datang,
yang sudah benar-benar menjadi sosok seorang yang mandiri, yang bisa dilepas di dunia luar, baik di dunia kerja ataupun di dunia dakwah, bisa mengayomi, bisa membimbing, minimal bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya, bisa menjadi ayah teladan bagi putra-putrinya. Ustaz sering ibaratkan manusia yang tangguh, yang bermanfaat untuk orang lain itu perjalanannya tidak mulus. Ya, jadi kalau kita mengalami sesuatu yang enggak mengenakan kita, nikmati, karena itu proses pembentukan karakter. Saya kasih contoh genteng. Tahu genteng ya? Genteng itu berada di mana? Di atas. Tugasnya apa? Menaungi, menjaga, melindungi dari teriknya panas matahari dan hujan serta mara bahaya yang lainnya. Tahu nggak? Proses genteng itu bisa naik sampai di atas, menjaga, menaungi, melindungi, itu prosesnya panjang. Panjang prosesnya. Padahal kalau kita lihat genteng itu terbuat dari tanah. Tanah itu letaknya di atas apa di bawah? Di bawah. Diinjak-injak apa dipuja-puja apa disanjung-sanjung? Diinjak-injak. Tanah itu diinjak-injak. Tempatnya di bawah rendah. Kalau dia mau masuk di tempat yang bersih nggak boleh. Ya, maka kita kalau masuk ke gedung, ya, baik di gedung pertemuan ataupun ke pusat perbelanjaan, kita lihat alas kaki kita, sepatu sandal kita ada tanahnya enggak? Karena dia enggak boleh masuk. Nanti akan mengotori, harus di apa namanya? Dikeset-kesetin biar bersih, ya. Enggak boleh masuk. Tidak dianggap rendah, tidak memiliki nilai. Ya. Seperti kalian ini masih kecil, ya masih rendah. Siapa yang menganggap kalian ini? Kenapa? Karena belum ada nilainya, masih seperti tanah. Ya. Tapi mulailah tanah itu mengalami proses. Dia harus ditempa. Pernah lihat nggak orang buat genteng? Ini kalau bisa ditampilkan sebenarnya bagus ya, buat genteng gitu ya. Buat genteng itu tanah di pacul, ya, dikasih air, kemudian diinjek-injek sampai lembut, sampai lentur. Sudah lentur, dipasang di cetakan itu, kemudian dibanting dengan tekanan yang kuat. Ya, dibanting itu sakit nggak? Sakit. Setelah dibanting, dicetak, ya, dia harus dipres, ditekan, tekanan hidup itu namanya. Jadi kalau kita nggak pernah merasakan bagaimana tekanan hidup, susahnya kehidupan, lembek kita nanti. Ya. Kemudian apa? Setelah jadi genteng, apa proses selanjutnya? Tadi sudah diinjak-injak, dikasih air, dibanting, dicetak. Kemudian apa? Dipres, ditekan, dijemur, diterik matahari yang panas. Harus kepanasan. Setelah kering, diapakan lagi? Dibakar. Buat genteng itu dibakar. Ya.
Jadi setelah kering dijemur, dia harus melewati masa pembakaran. Untuk apa? Untuk membentuk kekuatan yang hebat, keras. Akhirnya dibakar. Setelah dibakar, barulah dia punya harga, punya nilai jual. Nah, palanya diangkat, diangkat palanya. Duduknya yang bagus, ya. Kamu ngantuk? Mau hilang ngantuknya enggak? Mau hilang ngantuknya? Siapa yang ngantuk? Yang merasa ngantuk tanya, angkat tangan. Siapa? Arkan. Siapa namanya Arkan ya? Satunya siapa namanya? Siapa namanya? Amir. Coba tegak dulu dua-duanya. Tegak sebentar. Kan tegak kan? Tegak dulu. Tegak dulu. Tegak. Berdiri. Berdua berdiri. Berdiri. Ya. Jinjit. Jinjit. Ya. Lakukan itu 10 kali. 1. Turun terus jinjit lagi. Turun jinjit lagi. Ya. Dihitung sampai 10. Jinjit. Kamu jinjit nggak? Gini. 1, 2, 3, 4 sampai 10 ya. Itu sendiri. Ya. Udah 10 tuh. Udah hilang belum ngantuknya? Udah hilang. Ngantuknya udah hilang belum? Ya kan? Udah hilang ngantuknya? Udah. Kita lanjut lagi. Jangan ada yang tidur nah ya. Sampai mana tadi? Sampai dibakar. Ya. Sampai dibakar barulah dia punya harga. Setelah dia punya harga, baru dia diletakkan di atas. Kalau andai genteng ini tidak mau melewati masa-masa yang sulit, saya tak maulah dijemur, saya tak maulah dibakar, saya tak maulah dipres. Kira-kira bisa nggak dia sampai atas? Bisa nggak dia berubah namanya menjadi genteng? Nggak bisa. Sama seperti kalian. Kalau kalian itu nggak mau keluar dari zona nyaman, ya pengennya di ketiak ibu bapaknya saja. Ya, kira-kira kalian bisa nggak punya nilai jual yang tinggi? Bisa nggak? Makanya orang tua kita itu selalu mengajarkan kekecewaan kepada kita. Kita ini harus banyak merasakan kekecewaan, kecewa sama orang tua kita. Karena dari situ kita akan terbentuk kemandirian. Ingat waktu kita masih di dalam perut. Ingat kan? Di dalam perut ibu kita itu tempat yang paling nyaman bagi kita saat itu. Kenapa nyaman? Enak kita kemana-mana dibawa sama ibu kita. Ibu kita makan, kita ikut makan. Ibu kita minum, kita ikut minum. Bahkan kalau kita lapar, ibu kita belum makan, kita tendang-tendang perut ibu kita. Makan
dalam perut ibu itu hangat, nggak kedinginan, nggak kepanasan. Makan pun dikirim, ya. Kerjaannya cuma rebahan, muter, kadang palanya di bawah, kadang palanya di atas. Ya, tiba-tiba apa? 9 bulan 10 hari, mau tidak mau ibu kita harus mengeluarkan kita dari perutnya. Apa reaksi kita pada waktu itu? Kecewa, yang ditandai dengan nangis. Kenapa nangis? Karena nggak enak, hidup di dunia ini nggak enak, nggak nyaman. Lebih nyaman di dalam perut, di alam rahim. Ya, ketika kita keluar, cemer, gitu ya. Iya. Terus mata kita apa? Saat itu terbelah. Kaki kamu ini. Nah, biasa aja yang sopan. Ya, biasa aja yang sopan. Kaki jangan ditelonjor-telonjorkan ketika ngaji ya. Kecuali pegel sebentar aja terus ditarik lagi, boleh. Ya, itu bagian dari adab. Paham ya? Paham. Sampai mana tadi? Terus apa? Mata kita saat itu terbelah. Lihat kanan, lihat kiri. Dia bertanya dalam hati, saya ini di mana? Ya, saya ini kok berada di sini? Ngapain saya di sini? Terus mulailah kita kedinginan. Ya, kemudian sama Bu Bidan diapain? Dibedong, diselimutin. Karena kita biasa hangat di dalam perut ibu. Dibedong. Kemudian apa? Diajarin bagaimana cara bertahan hidup. Dengan cara apa? Minum air susu ibu. Ya. Jadi kita itu belajar. Mulai diajarin sama orang tua kita minum air susu ibu. Dioles-olesin dulu, nanti kita iya. Nanti kalian ya kan calon-calon jadi bapak. Ibu calon-calon ibu. Ya. Apa ada yang pengen saya nggak punya anak? Ada yang pengen? Hah? Jadi belajar, waktu itu belajar minum. Dan bahasa kita waktu itu hanya satu, apa? Nangis bahasa kita. Kalau kita lapar apa? Nangis. Kedinginan? Nangis. Haus? Nangis. BAB? Nangis. BAK? Nangis. Ngantuk? Nangis. Sakit? Nangis. Hanya nangis. Bahasa kita pada waktu itu. Tapi dengan kuasa Allah, orang tua kita paham dengan bahasa nangisnya kita. Ya. Mulai kita belajar minum, enak kita minum. Tadinya kita nggak usah nyedot, kita sudah masuk sendiri ketika di perut ibu. Nggak perlu kita minum juga, perlu kita nyedot. Tapi ketika kita jadi bayi, kita harus belajar. Ya. Minum dan kita tumbuh berkembang dari air susu ibu kita. Setelah itu kita harus dipisah dari ASI. Apa namanya dipisah dari ASI itu? Disamping. Umur berapa? 2 tahun. 2 tahun itu masih kecil atau udah gede? Masih kecil. Dan saat itu muncullah kekecewaan kita dengan orang tua kita. Ya Allah, kok harus dipisah? Padahal saya butuh banget dengan itu, enak rasanya. Ya, tapi mau nggak mau harus dipisah. Tegel nggak tegel harus dipisah. Ya, andai orang tua kita dulu nggak tegel sama kita. Oh janganlah, nanti gimana dia masih butuh ASI. Ya, maka
antara kita akan ngempeng, tahu ngempeng, nenek, ya, sampai kita SMA. Iya, sampai kita SMA, sampai kita besar, karena nggak tegelnya orang tua kita. Tapi karena orang tua kita tegel, tega, ya, makanya kalian udah bisa lepas. Akhirnya sudah bisa minum kopi, boba, jus, ale-ale, apalagi itu, seblak. Itu karena orang tua kita tega, meskipun kita kecewa. Ya, Ustaz dulu ingat ya, waktu SD, sekitar kelas 2 atau kelas 3 SD, ya, Ustaz itu punya teman satu. Kalau dulu kan orang itu kalau main, anak-anak itu kalau main itu ya main lari-lari, main kejeran, main sumputan, main gobak sodor, mandi kali gitu ya. Kalau sekarang udah nggak ada, itu sudah main HP semua. Jadi dulu kita pas lagi main kejar-kejaran, ya, ada satu teman itu kalau dia main, dia nggak lama terus dia pulang. Oh, saya pulang dulu lah. Pulang itu apa aja? Nenek sama mamanya. Iya. Sampai kita ledekin gitu. Nih pulang mau nenek nih, pulang mau nenek nih. Iya. Karena nggak tegel orang tua. Sampai pada detik ini orang tua kalian pun menitipkan kalian di tempat ini. Apa perasaan kalian? Kecewa. Apa sih mak? Saya ini pengen mondok mak. Pengen mondok itu mak. Oh semuanya semua antri. Mau makan ngantri, mau ke kamar mandi ngantri, mau ini ngantri, kayak lama. Sudah, ikutin mama. Kamu kalau pengen jadi anak yang benar, ikutin arahan mama. Gitu kan? Ya, makanya kalian berada di tempat ini. Ya, untuk apa? Untuk kecewa yang kesekian kalinya. Ya, karena dari kekecewaan itu akan muncul karakter-karakter yang hebat. Ya, sama nanti kalian ketika menikah, yang laki-laki menikah dengan perempuan, yang perempuan menikah dengan laki-laki, dalam berjalannya rumah tangga itu akan muncul gesekan-gesekan yang menimbulkan kekecewaan. Tapi disitulah letak kuatnya sebuah rumah tangga, dari kekecewaan yang muncul. Ya, jadi itulah kehidupan. Harus sering-sering merasakan kecewa, ya, untuk membentuk karakter baik. Maka nasihat Ustaz satu kepada kalian yang sedang belajar dan sedang di pesantren. Nasihat Ustaz satu, apa? Apa tadi? Ya nggak apa-apa sih nak. Apa satu bahasa kira-kira? Bersabar. Bersabarlah kalian di dalam melewati masa-masa ketidaknyamanan ini, karena kalian telah disiapkan oleh orang-orang tua kalian untuk menjadi manusia-manusia yang hebat, manusia yang tinggi, manusia yang kokoh, manusia yang kuat, manusia yang bisa bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Dan itu tidak bisa ditempuh kecuali dengan cara bersabar. Paham?
keinginan, Ustaz saya mau pindah, Ustaz saya mau sekolah umum aja, Ustaz saya pengen pulang. Jangan, sabar. Apapun yang kalian rasakan di sini, dari kesulitan, dari ketidaknyamanan, bersabar dan mintalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham nggak? Itu nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan kalian bisa menjalani masa pendidikan di sini sesuai dengan apa yang orang tua kalian harapkan. Menjadi anak yang soleh dan solehah, yang punya karakter terbaik, jago dalam urusan dunia, mahir dalam urusan agama. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sebelum ditutup nanti ada tanya jawab yang akan dipandu oleh MC kita. Silakan Ustaz MC. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Al-Faruq Muhammad MPD atas nasihat dan bimbingan dan ilmu yang telah beliau sampaikan kepada kami. Semoga setiap kata yang beliau ucapkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir, menjadi bekal dan petunjuk bagi kita semua dalam menempuh jalan menuju syariat. Kami juga mohon maaf apabila selama proses berlangsung terdapat tutur kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Mungkin bisa langsung dimulai sesi tanya jawab. Mulai dari santri atau Ustaz dulu? Dari santriwan dulu, satu pertanyaan silakan dia juga. Santriwan satu, santriwati satu. Kalau nggak ada yang nanya, Ustaz yang mau nanya. Ayo Ikhwan, ada yang ingin bertanya? Kalau kalian ingin mengorbankan agar ditanya, santri baru yang laki-laki tunjuk tangan. Santri baru laki-laki. Siapa aja? Santri baru. nanti baru Mana santri baru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kamu santri baru juga kan? Baru tapi lama, lama tapi baru. Iya kan, Arkan, tanya kan? Tanya. Mau nanya kan kamu? Enggak, berarti kamu usah tanya. Siap ditanya? Enggak siap ditanya? Bertanya enggak siap, ditanya enggak siap. Gimana? Pengennya apa? Ngaji? Hah? Puisi. Kata-kata hari ini. Karena kita kata-kata hari ini ya. Mau apa istilahnya? Apa yang kalau dia bicara 10.000, kalau dia diam 5.000. Kan kata-kata hari ini kan. Kasih mic-nya.
Pegang dulu mic-nya. Pegang mic-nya. Tegak. Pegang. Kum. Pegang dulu lah. Tegak. Masa nggak bisa tegak? Bisa tegak? Nah, mic-nya dipegang. Pegang ini mic-nya. Nah, kata-kata hari ini. Bilang kata-kata hari ini. Iya. Apa? Kawan-kawan semuanya, kita masuk bareng, nanti lulus juga bareng. Coba ini. Kata-kata hari ini, teman-teman jangan lupa doakan kedua orang tua kita. Coba. Teman-teman jangan lupa Ulang. teman-teman jangan lupa doakan kedua orang tua. Masya Allah. Asal dari yang akhlak mau ditanya apa mau bertanya apa mau menyampaikan kata-kata hari ini, sampaikan tangan ke kamera. Ada santri baru. Ada nggak santri baru yang dari sekolah umum? Mana? Siapa santri baru dari sekolah umum? Coba yang paling pojok. Tegak. Ayo tegak, Ustaz mau tahu. Kasih mic-nya, Ustaz Abbas. Sudah, dapat mic-nya. Ya, tegak ya, biar Ustaz kelihatan. Tegak. Sebutkan nama dan masalah sekolah serta alamat. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Fulana. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nurhasana. Panggilannya Nur. siapa? Nur. Mul. Nur Hasanah. Oh iya. Nur, cahaya yang indah. Masya Allah. Terus asalnya, alamat Tanjung Raja. Tanjung Raja. Ada pohon durian? Punya pohon durian? Punya. Nanti kalau musim durian, bolehlah kita main ke sana ya. Asal sekolah SDN 03 Sri Menanti. Sri Menanti. SD Negeri 03 Sri Menanti. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada yang mau ditanyakan? Atau mau ditanya? Enggak. Berarti kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Ya. Kalau yang keren itu pilih 10.000 dengan kata-kata atau 5.000 tanpa kata-kata. Ya, kata-kata hari ini. Banyaklah kata-kata hari ini. Apa dulu?
masih rendah yang jadi boti. Kita menghargai perbedaan, bukan penyimpangan. Asli. Ya, betul. Kata-kata hari ini, ayo. Ya, kata-kata hari ini. Tidak ada proses yang mudah untuk hasil yang indah. Masya Allah. Tidak ada proses yang mudah untuk hasil yang indah. Sekarang ini kalian sedang berproses. Mudah-mudahan kelak hasilnya indah. Luar biasa. Buat Nur Hasan. Demikian